Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kita sudah memasuki hari Senin dan hari ini tanggal 30 Januari 2023. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate beberapa pilihan saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana emiten pertama yang akan kita bahas adalah BBRI. Oke ya. Oke, untuk BBRI, ini point of view dari weekly chart. Ya, ini dari weekly chart. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Oke, jadi kita tunggu saja nih. Kalau memang dia breakout, baru kita akan serok. Tapi kalau memang masih belum breakout, ya kita akan tunggu. Tuh, dari daily chart. Nah, ini gambarannya. Oke, di mana support kuatnya? Ini kalau saya perhatikan ya, support kuatnya berada di harga area ya, 4.400. Tuh, 4.400 bisa. Ada lagi resisten di harga 4.680 juga bisa. 5.000 resisten. Jadi ada beberapa poin untuk BBRI teman-teman perlu take note. Ya, 4.400 ini bisa kita jadikan sebagai titik entry, itu bisa. Dan untuk resistennya di 4.680 ini sudah kelihatan ya adanya 2 kali rejection. Kalau memang neckline 4560 di breakout, ya 4550 di breakout, maka ada potensi BBRI ini lanjut turun lagi tuh. Targetnya bisa jadi di 4.500, 4.400 di arah sanaan. Teman-teman kalau mau beli on breakout 5.000 juga bisa. Ketika harganya breakout 5.000, teman-teman bisa coba untuk spekulasi entry. Ya. Apakah ada potensi? Menurut saya sih masih ada-ada saja ya. Ada potensinya untuk BBRI. Ini sudah saya gambarkan kurang lebih majority trend lainnya yang garis hitam di bawah ini. Oke ya. Ini secara kondisi stokastik sih memang masih terlihat golden crossing. Apakah ada potensi untuk menembus 4680? Tentu saja masih ada, ya, itu masih ada. Mungkin segitu dahulu untuk BBRI dari teknikalnya, itu dari teknikal. Kita coba cek apakah BBRI ini diakumulasi oleh asing. Asing malah rutin untuk melakukan distribusi ya. Ini sudah ada beberapa nih kendala. Ya sudah kelihatan ya ada yang janggal. Kenapa kok kelihatannya BBRI itu peluang untuk bergerak naik tapi kok malah asing ini melakukan distribusi. Nah, ini kadang-kadang perlu kita pertanyakan lagi nih. Ya, soal ini perlu kita pertanyakan lagi sebelum kita entry. Karena ini juga Big Bang, kita harus benar-benar tahu tuh kondisinya. Kalau asing saja keluar, kita harus cari tahu kenapa nih. Ya, ada apa. Kalau kita perhatikan dari kode broker top buyer ada YU dan top seller ada ZP. By Tradebook perhatikan top transaction itu di harga 4.610. Yaitu top transaction-nya di area sana. By daily chart news ini ya gitu-gitu saja. Untuk daily-nya ya kalau kita perhatikan ini low-nya sempat di 4.800 tuh. Bulan 1 awal ya, bulan 1 awal dan bulan akhir sih 4.500. Jadi sudah kelihatan adanya penurunan di sini.
Sudah kelihatan adanya penurunan. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk BBRI. Ya, untuk BBRI ya support kuatnya di 4.400, resistennya di 4.680. Kalau breakout ada potensi lanjut bergerak up. Kalau nggak salah ada pembagian dividen tuh, ini tapi 57 ya, kecil. Segitu untuk BBRI, kita lanjut ada saham Excel. Oke, untuk Excel ya, saya coba cek dari weekly chart. Tuh, Excel ini masih dalam fase strong sideways ya. Ini big sideways sekali kalau saya bilang. Sungguh, ini benar-benar big sideways. Saya bantu untuk kotak ungu kan ya. Nih. Nah, perhatikan nih untuk Excel. Kalau memang Excel ya, seumpamanya nih, seumpamanya dia masih bisa bertahan kurang lebih di 2.200 saja ya, harganya masih bisa bertahan, ya maka ada potensi lanjut naik tuh. Tapi menurut saya sih, ya mungkin bisa lah. Bisa ya, seharusnya itu bisa. Ini kalau kita lihat dari point of view daily chart ya, seharusnya bisa. Atau kalau teman-teman mau lebih safe ya, kalau mau lebih safe bisa tunggu saja di kotak ungu nanti. Ya, bisa tunggu saja di kotak ungu. Kita mengejar apanya? Kita mengejar double bottom. Ini yang kita kejar. Nah, inilah yang kita kejar. Ya, itu yang kita kejar. Tapi sementara apakah ada potensi untuk lanjut bergerak up? Ya mungkin masih ada. Targetnya di 2420. Kemungkinan ya, mungkin itu masih ada. Jadi ketika nanti dia nyentuh 2420, seumpamanya membuat double top ya, seumpamanya membuat double top, kita copy paste kan, tuh ya. Ini masih possible untuk terjadi tuh, masih possible. Itu ya untuk Excel. Semoga saja bisa ya dapat gambarannya ya, nangkep ya. Excel perhatikan di sini support ya. Oh sorry, buy trade book transaksi terbanyak di harga 2.260. Foreign, yes, ini masih melakukan distribusi ya, lumayan rutin juga ini foreign. Segitu dahulu untuk Excel. Kalau misal dari sini berapa persen ya? 19% itu banyak ya, main banyak tuh. Oke, itu ya untuk Excel. Kita lanjut. Di sini ada saham agro. Agro closing di harga 442 dengan persentase plus 2,79%. Oke. Sementara untuk agro sendiri terlihat ya bahwa ada double bottom di sini, tapi kecil saja, itu sangat ngefek sekali. Ya, agro naik 18%, ada double bottom di sini, naik 18%. Kenaikan tersebut diiringi dengan target pulling back-nya setelah dia berhasil breakout dari support kuatnya di 446, dia kembali pullback ya. Sebenarnya kalau kita berbicara target pullback untuk agro, itu di harga 440 hingga 464. Jadi apakah kondisi sekarang itu sudah mencapai untuk target pullback-nya? Ya menurut saya sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Ini minimal pullback-nya itu sudah tercapai, tapi apakah agro berpotensi untuk lanjut naik lagi dengan catatan untuk mengejar target EMA 90-nya? Ya, menurut saya itu juga masih kemungkinan sih untuk naik dan retesting EMA 90 ya, karena juga harga harga agro sendiri, harga agro sendiri itu sudah breakout EMA 21 dan EMA 34. Dua indikasi ini. Tuh.
ya. Kalau teman-teman baru mau masuk sekarang, saya nggak suggest sama sekali ya. Banyak emiten lain yang masih berpotensi. Seperti itu untuk agro, ya. Jelas untuk agro, move di sini dari foreign, cek. Ini foreign sih masih melakukan akumulasi ya. Foreign masih melakukan akumulasi, kurang lebih di awal tahun ini. Awal tahun ini sudah mulai kelihatan adanya dana yang masuk dari pihak asing. Paling banyak transaksi untuk agro itu di harga 436 ya. Top broker ada, top buyer ada YP, top seller ada YP juga. Ini kalau kita lihat YP net sell, maka akumulasi terbanyak dipegang oleh AK. Oke, seperti itu untuk agro. Kita lanjut, ada saham Bapa. Bapa closing di 81. Ini sih kalau saya lihat ya, pertama, apakah emiten ini masih uptrend? No, ya. Definitely not, ya. Ini Papa, emiten satu ini masih dalam kategori downtrend. Justru malah strong downtrend. Karena kenapa? Pada tanggal 24 November ini sudah berhasil breakout EMA 90-nya. Dia breakout harganya turun terus dan memang sempat retesting nih di EMA 90, tapi overall harganya turun lagi, di mana harganya turun itu di bawah EMA 21 dan EMA 34 garis biru dan garis oranye. Hal inilah yang menunjukkan bahwa memang sebenarnya secara teknikal, secara teori, Bapak ini masih dalam fase strong downtrend. Kalau saya kelihatan saham downtrend ya, tentu akan saya tunggu dulu, akan saya pantau, bukannya saya beli ya. Otomatis kalau kita di stock market, kita cari saham yang uptrend karena kita memanfaatkan capital gain di mana harga akan bergerak naik. Kalau harga turun downtrend, jelas no. Kita akan skip. Untuk Bapak, supportnya di 80, resist di 85. Top akumulasi ada XL, top distribusi ada BQ. Buy foreign, ya ini saham gorengan ya, nggak usah dilihat. Oke ya, jadi untuk Bapak segitu dahulu. Kita lanjut, ada saham Raffi. Raffi closing di harga 113. Ini juga Raffi ini termasuk gorengan ya. Dia masih sideways untuk Raffi ini. 118. Sudah saya bantu untuk menyediakan satu support dan 3 resisten ya. Support pertama di harga 110, di mana itu support terdekat, dan untuk resisten terdekat, Raffi itu di harga 114. Overall, Raffi ini masih dalam kategori strong downtrend, harganya masih di bawah EMA 21, 34, bahkan range daripada garis oranye dan garis hitam, ini sangat besar sekali nih range-nya. Semakin besar, semakin menunjukkan arah tren tersebut semakin kuat berarti. Di mana kita lihat ini masih downtrend. Jadi otomatis Raffi ini masih dalam kategori strong downtrend. Nggak usah jauh-jauh ya antara EMA 34 dan EMA 90. Kita lihat saja, kita perkecil. EMA 21 dan EMA 34 saja sudah sangat berjauhan. Ini menunjukkan bahwa memang benar Raffi masih dalam kategori strong downtrend. Kalau mau scalping, oke lah. Kalau mau scalping ya, tentu saja harus dilihat apakah Raffi ini liquid atau enggak. Kalau Raffi enggak liquid, susah kita untuk berjualan di stock marketnya, ya tentu saja skip. Buat apa? Ya. Jadi untuk supportnya di 110 dan untuk resist di 114. Saya sediakan dan saya bantu untuk carikan 2 resisten di atasnya, 118 dan 123. Untuk Raffi. Foreign distribusi cukup rutin, top buyer ada PD ya, top seller ada PD juga. Kalau net dihitung, PD masih net buy. Tapi kalau YP kita hitung, YP net sell ya malahan. Seperti itu untuk Raffi, semoga saja jelas dan bisa dapat gambaran. Lanjut, ada saham BOS. Oke, untuk saham BOS closing di harga 107. Nah, ini bisa diperhatikan.
Kalau tadi yang saya bahas ya, 3 emiten persis sebelum BOS, ada Raffi dan Bapa. Kalau dari daily chart Raffi dan Bapa ini strong downtrend, maka BOS ini sudah mulai kelihatan adanya beranjak naik. Meskipun sebenarnya saya juga nggak yakin-yakin amat ya, seperti itu. Karena market share-nya kecil sekali. Ini perhatikan ya. Ini sudah bergerak naik kan? Sudah bergerak naik. Tuh, tuh ya. Ini kan sudah kelihatan adanya higher high dan higher low. Sudah jelas. Tapi kembali lagi, kita coba menggunakan support dan resistance ya dari moving average. Kita tahu bahwa memang harganya sempat drop tuh di sini. Harganya drop di sini tapi kepantul naik langsung ya. Jadi ini sudah ada indikasi bagus. Oke. Dari weekly chart kita coba cek. Oke, ini sudah kelihatan adanya higher high dan higher low dan ada target EMA 90-nya. Target EMA 90-nya di 124. Jadi 124 ini bisa kita jadikan sebagai titik resisten. 92 juga bisa. 100. Oke ya, jadi untuk BOS sebenarnya ada support di harga 100 ya. Support di 100, resisten di 124. Kalau 100 di breakout, ya kemungkinan ada potensi turun tuh ke 92. Targetnya di EMA 34. Seperti itu untuk BOS ya. Mau dilihat dari broker summary boleh. Top broker ada YP, top seller ada YP. Sorry, top buyer ada YP, top seller ada YP. Kalau kita lihat YP ini malah net sell ya. Sudah net sell. Foreign ya adanya dana yang masuk dari asing pada perdagangan 4 hari terakhir. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Archie. Oke, untuk Archie closing di harga 330 dengan persentase minus 2,94%. Nah, Archie ini masih membuat trend line tuh. Ini masih ada trend line ya, jelas ini masih ada trend line. Jadi ini posisi pada perdagangan hari ini itu sudah berada di trend line-nya. Kita coba cek ya weekly chart. Oke, coba dulu gambarkan terlebih dahulu ya. Oke, daily chart. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini ada resisten di harga 344, itu ada supportnya, supportnya bisa di harga 320 ini bisa 316 ya. 16 320 324. Nah, saya buatkan di main area saja biar range-nya itu besar. Jadi kita bukan lihat satu titik tapi area. Nah, nih areanya 316 hingga 324 ya. Jelas ya. Jadi untuk RC pandangannya seperti itu. Supportnya itu di 316 324 itu area, resistennya di 344. 344 breakout ada lagi resisten di 380. Ya, mungkin untuk RC sih segitu dahulu ya. Coba cek untuk RC dari broker summary. Top buyer ada YP, top seller ada AK, foreign sangat rutin untuk melakukan distribusi ya, terutama di pertengahan tahun ini. Pertengahan bulan ini, 2023. Seperti itu untuk RC. Lanjut ada saham Swiss. Swiss kita perhatikan bahwa
closing di harga 204 ya. Closing di harga 204 masih membuat lower low dan lower high. Nah, ini yang saya kurang setuju dan ya harus kita hindari sebenarnya. Oke. Targetnya bisa jadi di 150. Ini secara teknikal ya. Ini saya kurang setuju sih sebenarnya. Kalau teman-teman hold itu saya kurang setuju. Dan resistance sebenarnya di 224. Tapi hari ini ya kalau saya perhatikan hari ini sudah naik ke 222. Nah, itu sudah kurang lebih lah mencapai targetnya. Itu. Yang mau mempertahankan boleh, tapi harus rajin stop loss ya. Kalau dia closing di bawah 192 sudah bisa stop loss. Memang perlu rajin tuh. Harus tega. Tapi sekarang apakah boleh hold? Boleh. Segitu sih untuk slash ya. Ini sudah saya sediakan 3 resisten dan 2 support. Lanjut, di sini ada saham GoTo. Oke, untuk GoTo ya. Perhatikan, untuk GoTo gap ini masih belum ditutup ya. Gap 151 masih belum ditutup. Dan ini sudah kelihatan ya bahwa GoTo memang sudah terlihat sedikit berat tuh pergerakannya. Let's see dari 4H, time frame 4H. Nah, ini terjadinya small sideways tuh. Tuh kan. Kelihatan ya, ada terjadinya small sideways dengan range 112. Ya, ini saya perkecilkan sebentar. 112 hingga 118. Nah, itu GoTo ini sedang dalam fase sideways. Oke, kalau memang GoTo closingnya di bawah 112 ya, seumpamanya GoTo memang breakout 112, harganya turun, ya kemungkinan besar ada potensi untuk lanjut ke 108. Kenapa saya mark 108? Karena sempat adanya volume yang cukup besar nih di di tanggal 13 Desember, di mana highest point-nya itu di harga 108. Ini bisa kita jadikan sebagai titik support kuat untuk GoTo. Ya, bisa kita jadikan sebagai titik support kuat. Bila memang 108 masih um, di breakout, ya, the next support kuatnya akan jatuh di harga 100. Ya, itu bisa di mark tuh. Banyak kok yang kesangkut di GoTo. Ya, bukan kalian aja, banyak. Tapi kebetulan saya nggak beli emiten ini. Ya. Tapi apakah akan menjadi emiten yang menarik dan saya masukkan ke watchlist? Tentu saja. Nah, kita perhatikan untuk GoTo. Ternyata asing sendiri dananya masuk ya hari ini asing. Ada dana yang masuk dari asing dan kemarin juga adanya dana yang masuk. Apalagi tanggal 24 itu besar ya dana yang masuk dari asing. Dan top buyer itu dipegang oleh CC dan MG, top seller ada CP dan MG. Tapi kalau kita perhatikan MG dan MG ini, kalau kita netkan itu masih net buy ya. Jadi MG ini masih net buy kok. Untuk CC top buyer, CP CP itu top seller. Oke, itu ya untuk GoTo. Apakah GoTo transaksinya terbanyak di harga 113? Ini transaksi terbanyak pada perdagangan hari ini. Paling banyak transaksi di 113 ya untuk GoTo. Oke, apakah dia akan lanjut bergerak sideways? Ya, we'll see. Lanjut ada saham MDKA. Nah, ini menarik nih untuk MDKA. Perhatikan. Terus terang ya, ini MDKA benar-benar menarik. Tuh. Tapi ya kita masih ada sinyal trading BRMS kan, itu bisa saya pandu ya. Saya arahkan itu bisa. Tuh. Jadi untuk MDKA ini range-nya bisa diatur 4.500 hingga 4.560. Jadi apakah MDK masih ada potensi untuk bergerak melemah? Yes, ini masih ada. Untuk apa? Untuk retesting after breakout. Tuh.
Nah, ini teman-teman cobalah kalau mau spekulasi di sana seharusnya bisa-bisa saja. Oke ya, 4.500 hingga 4.560. Ini menarik ya. Menarik ini. Tuh, seperti itu. Gitu ya. Kurang lebih gambaran untuk MDKA sih segitu dulu sih. Ini yang paling penting sih 4.500 hingga 4.560. Ini area kritikal kalau saya lihat. Oke. Oke, untuk MDKA ya. Ini berhubung dia juga sudah hit 4960, sebenarnya sih masih ada target sih di 4 di harga 5450 itu sebenarnya masih ada target. Tapi memang targetnya hanya closing gap ya. Targetnya sementara hanya closing gap, dia turun kembali ya, sesuai dengan analisa dan sinyal kita di awal. Gitu untuk MDKA. Oke, untuk MDKA tuh asing hijau tuh masuk ya. Ini rutin, dia rutin akumulasi dan kita lihat top broker yes, BK dan AK tuh. BK aja optimis ya di MDKA. Jadi segitu ya untuk MDKA, memang segitu hebatnya Hamilton ini. Oke ya. BK sudah akumulasi dan trade book paling banyak transaksi itu di harga 4670. Oke. Kita lanjut. Di sini ada saham terakhir yang akan kita bahas. Bisa dicek WIRG. WIRG hari ini volume juga lumayan tinggi ya teman-teman. Hari ini volume lumayan tinggi, naik 10% tuh WIRG. Ya, masuk di top value tadi. Untuk WIRG tadi sempat dianggap naik ke 186, tapi closingnya malah melemah tuh di harga 178. Ya, ada resisten kuat tuh di 212, itu resisten kuat ya, 212. Jadi menurut saya masih ada possible untuk mencapai ke arah sana, itu seharusnya masih 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 ada potensi. Karena lumayan banyak tuh yang kesangkut di sana. Jadi masih ada potensi untuk mencapai 200, itu seharusnya masih ada potensinya. WRG foreign kurang lebih ya hari ini masuk ya di WRG net net buy, dan so far paling banyak transaksi di harga 174. Sorry, 180. Paling banyak ya 180, tas 178, ini lumayan banyak nih transaksinya di arah sana. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan juga untuk WRG, especially untuk perdagangan besok ya. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Sebenarnya kalau teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut lagi, bisa langsung saja join di grup Telegram. Linknya sudah saya kasih kok ya di kolom deskripsi. Bisa langsung dicek, bisa join secara gratis. Oke, saya Mercang dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.